dengan sesi yang berbeda ya, dengan sesi yang berbeda. Kalau kemarin kita bertemu di kegiatan induksi, sekarang kita bertemu di kegiatan bedah kisi soal ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alhamdulillah, Alamin. Amin ya Rabbil Rabbal Alamin. Alamin. Masih tetap semangat mengikuti kegiatan ini ya. Mohon maaf sebelumnya, ini saya lagi agak Kurang sehat ya Bu. masih belum ini Serak. belum pulih banget ya. Itu apa namanya diberi jadwal dalam kegiatan bedah kisi soal untuk mapel fikih. Mudah-mudahan dengan kondisi saya yang seperti ini, Bapak Ibu semua bisa menyimak dengan baik ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita dua kelas ya, kelas fikih 1 dan kelas fikih 2. Ini disatukan, total ada berapa orang? 197. Kalau ada 96. 100 lebih ya. Ada 100 lebih. Pada kali ini ya, kita akan pertama ada 2 sesi ya. Kenapa ada yang sebentar. Pada kegiatan bedah kisi soal nanti ada 2 sesi ya. Sesi pertama kita akan bedah kisi-kisinya. Kemudian sesi yang kedua Bapak Ibu akan mengerjakan beberapa contoh soal, begitu ya. Jadi biar tahu seperti apa soal-soalnya, seperti itu ya. Oke, baik, kita mulai saja kegiatan pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, pertama yaitu terkait dengan kegiatan bedah kisi soal nanti ya, pada kegiatan UP itu nanti Bapak Ibu akan mengerjakan soal kurang lebih 50 soal ya, kurang lebih 50 soal. Soal nomor 1 sampai soal nomor 35 ya, itu apa namanya ya, semuanya pilihan ganda soalnya ya, semuanya pilihan ganda. 1 sampai 50 itu pilihan ganda, tidak ada esai. Nah, soal nomor 1 sampai 35 itu pilihan ganda biasa. Jadi jawaban yang benar. Pilih jawaban yang benar. Nah, di soal nomor 36 sampai 50 ya, 15 soal itu bentuknya adalah pilih jawaban mana yang paling benar. Karena apa? Semuanya ada poinnya. Jadi poinnya 1 sampai 5. Yang paling rendah berarti poinnya 1. Yang paling tinggi, yang paling benar poinnya 5. Begitu ya. Kalau di soal 1 sampai 35 itu sudah yang benar itu hanya 1 ya, yang lainnya salah, begitu, pilihan ganda biasa. 36 sampai 50 pilih di mana saja, tapi di situ semuanya ada nilainya ya, hanya nanti di situ poinnya berbeda-beda, begitu ya Bapak Ibu. Oke, nah kemudian bentuk soalnya seperti apa atau apa yang dibahas Bapak Ibu dalam UP itu ya, soal-soal itu tidak berupa materi, ataupun kalau ada hanya sedikit materi itu. Misalnya gini, soal berkaitan dengan materi, syarat sah sholat
itu ada berapa. Itu kan terkait dengan materi ya, konten itu tentang sholat. Nah, tapi nanti soalnya adalah berkaitan dengan eh, apa namanya perangkat pembelajaran dari mulai tujuan pembelajaran, kemudian dari mulai ranah sikap, ranah keterampilan. Jadi yang ditanyakan itu nanti ya. Misalnya gini, Anda sebagai seorang guru fikih akan mengajarkan tentang zakat. Nah, kemudian salah satu siswa Anda ada yang misalnya eh, berkebutuhan khusus ya. Salah satu siswa Anda ada yang berkebutuhan khusus. Nah, apa yang Anda lakukan ya eh, atau misalnya strategi apa yang Anda lakukan supaya materi bisa tersampaikan semua. Artinya yang ditanyakan adalah bagaimana strategi yang kita lakukan. Begitu ya. Jadi bukan tentang materinya tapi kaitannya dengan tujuan pembelajaran, kaitannya dengan strategi, kaitannya dengan metode, begitu Bapak Ibu. Jadi yang ditanyakan nanti, metode apa yang cocok, strategi apa yang sesuai, tujuan pembelajaran ranah apa berdasarkan permasalahan tersebut, begitu. Soal-soalnya, ya. Nanti di akhir akan saya berikan contoh ya, ditampilkan. Nah ini sekilas gambaran soalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi eh, tidak ditanya tentang berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan, begitu tidak. Kalaupun ada, paling detail hanya satu atau dua, kalaupun ada, ya. Tapi yang ditanyakan kebanyakan adalah berkaitan dengan eh, perangkat pembelajaran atau apa yang ada pada perangkat pembelajaran. Dari mulai tujuan pembelajaran, aspek-aspek eh, pembelajaran, kemudian strategi, metode, sampai kepada analisis penilaian, assessment. Itu semuanya ada dalam soal begitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, berikut ya akan saya tampilkan beberapa kisi-kisi soal berkaitan dengan materi fikih ya. Oke, sebentar saya buka dulu.
Ada suara ya? Iya, nggak Iya, ada. nggak kedengaran. Nggak. Belum, Oh, kayaknya loh. belum bicara dia. Oh iya, baru buka ini dosen. Oke, Bapak Ibu, ada terlihat? Ada Bu, Ada, Bu. terlihat. Ada Bu, Enggak? terlihat Bu. Oke, sebentar. Ada Bu, terlihat ada. Sudah Oke, terlihat, Bu. baik. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu, ini beberapa kisi-kisi ya untuk bidang studi fikih ya. Jadi pertama adalah ini indikatornya, ini kontennya, lihat ya, kontennya yaitu tentang zakat Zakat, zakat hasil hasil tanah tanah yang disewakan, disewakan. ya, zakat hasil tanah yang disewakan. Kemudian ya di sini adalah menentukan yang akan ditanyakan itu menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap ya supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Nah, deskripsi soalnya seperti ini. Disajikan deskripsi materi tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Ya, kemudian nanti coba yang itu mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Jadi nanti soalnya Bapak Ibu, soalnya itu tentang zakat hasil tanah. Misalnya Pak Rahmat mempunyai atau Pak Rahmat panen panen jagung misalnya atau panen padi ya sekian ton, kemudian tanahnya itu bukan milik pribadi, hasil tanah yang disewakan. Jadi ini tanahnya itu yang disewakan. Nah, disajikan dulu tentang deskripsi ininya, alur ceritanya. Nanti pertanyaannya itu bisa saja berupa misalnya bagaimana Bapak Ibu menentukan tujuan pembelajaran ranah sikap agar atau yang sesuai dengan materi tersebut. Gitu. Jadi yang akan ditanyakan adalah tujuan pembelajaran ranah sikap. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini taksonomi Bloom ini adalah kalau ini untuk pembuat soal, ya, untuk pembuat soal. Nanti ketika misalnya posisinya Bapak Ibu disuruh membuat soal, maka taksonomi Bloomnya C5. C5 itu berarti apa, Bapak Ibu? Coba diingat taksonomi Bloom. Ada ingat ya tingkatan taksonomi Bloom? Ada ingat? Oke. Nih, C1. C1 itu mengingat. Ya, mengingat. Contohnya menyebutkan, ya, mendefinisikan. Ya, itu C1. Misalnya pertanyaannya begini. Apa yang dimaksud dengan atau sebutkan harta yang wajib dizakati.
Nah, itu masuknya C1 ya. Kemudian C2 memahami. Ya, C2 ini memahami, menjelaskan. C3 menerapkan ya, Menerapkan. tiga ini. C4 menganalisis ya. C5 mengevaluasi Evaluasi. Evaluasi. ya, C5 mengevaluasi, kemudian C6 mencipta ya. Nah, ini apa namanya? Taksonomi Bloom. Ini berkaitan dengan ranah kognitif atau pengetahuan. Nah, di sini misalnya soalnya itu masuk kategorinya C5. C5 ini berarti menilai ide atau informasi, mengevaluasi ya. Evaluasi, menilai perkembangan. Bapak Ibu nggak usah fokus ke sini, yang terpenting ini indikator ini ya, indikatornya. Oke. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Yang kedua, kisi-kisi yang kedua, ini kontennya tentang zakat profesi dan zakat produktif. Ya, ini masih tentang menentukan rumusan tujuan pembelajaran, tapi ranahnya sudah berbeda, ranah pengetahuan. Ya, disajikan pernyataan materi tentang zakat profesi dan zakat produktif. Ya, ini mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan. Ya, bedanya yang ditanyakan adalah ranah pengetahuan. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, materinya tentang penyaluran zakat untuk pembangunan masjid. Ya. Nah, ini apa? Ini indikator ya. Mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah keterampilan. Ya, ini ranah keterampilan. Jadi apa? Kalau kita lihat Bapak Ibu 1 sampai 3 ini semuanya tentang tujuan pembelajaran. Hanya ranahnya yang berbeda. Beda. Ya. Oke. Kalau ada yang ditanyakan nanti boleh ya Bapak Ibu. Ini kita bahas indikatornya dulu. Berikutnya tentang monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Ya. Oke. Di sini masih tentang indikator tujuan pembelajaran ranah sikap. Indikatornya disajikan deskripsi kasus pengembangan materi tentang monogami, poligami, atau nikah mut'ah. Ya. Nanti pertanyaannya berkaitan dengan mahasiswa dapat menentukan rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah sikap. Ya, ini apa namanya? Sama dengan yang pertama, hanya beda kontennya saja. Ya. Berikutnya yaitu tentang bank, rente dan fee. Kalau apa itu rente itu apa Bu? Bapak Ibu, rente. Bang Emok. Bang Emok ya. Rentenir. Iya. Rentenir Bu, rentenir. Iya, rentenir. Bang Emok, Bang Keliling. Ya. Kalau fee apa fee? Jasa Bu, jasa. Administrasi. Ya. Tips, fee itu tips atau jasa. Ya. Bonus bukan. Indikatornya ini disajikan materi tentang bank, tentang rente, tentang fee, ya. Nanti pertanyaannya
Dapat menentukan rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan ya, yang paling sesuai dengan materi. Ini ya masih ranah pengetahuan. Oke. Nah, kembali lagi ke zakat hasil tanah yang disewakan. Nah, materinya sama dengan yang nomor pertama. Nah, pertanyaannya apa? Disajikan deskripsi aktivitas pembelajaran guru dalam perencanaan tujuan pembelajaran dengan pendekatan PBL. Ya, materinya menganalisis materi ajar zakat hasil tanah yang disewakan berdasarkan struktur keilmuan pada perencanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini berarti nanti yang akan ditanyakan adalah tentang pendekatan PBL, ya, pendekatan pembelajaran. Ya, ini. Nanti contohnya misalnya Bapak Ibu sedang mengajar di kelas, materinya tentang zakat hasil tanah yang disewakan, ya. Kemudian Bapak Ibu menjanjikan masalah begini. Nah, pendekatan yang Bapak Ibu lakukan adalah termasuk pendekatan apa begitu, seperti Bapak Ibu, ya. Contoh soalnya. Apakah pendekatan PBL, ataukah pendekatan PJBL, ataukah pendekatan TIPEK dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi berikutnya zakat profesi dan zakat produktif. Jadi yang ditanyakan adalah PJBL, ya. Yang ditanyakan PJBL. Kemudian penyaluran zakat untuk pembangunan mesin. Nah, ini yang ditanyakan adalah pendekatan DBL. Ini sebetulnya sama saja Bapak Ibu, sama saja ya. Hanya nanti yang berubah, pertama itu yang ditanyakan tentang tujuan pembelajaran. Berikutnya tentang pendekatan pembelajaran, ya. Seperti yang berikutnya yaitu tentang pendekatan TIPEK, ya. Ini. Materinya masih bank, maintenance fee, kemudian pendekatan DL atau deep learning. Kemudian tentang pemerintahan dalam Islam, ya. Ini, ya, soalnya tentang praktek pedagogik tentang pelaksanaan materi ajar pemerintahan dalam Islam, ya. Kemudian pertanyaannya itu terkait alur materi, ya, yaitu nanti yang ditanyakan mengevaluasi tujuan pembelajaran, ya, tentang evaluasi tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian tentang nilai-nilai P5, ya. Yang ditanyakannya tentang merencanakan tujuan pembelajaran. Berikutnya tentang PPRA, ya. Sama nanti tujuan pembelajaran. Kemudian materi nilai-nilai Islam sebagai agama yang moderat, konsep wasatiyah dan implementasi moderasi beragama. Nah, yang ditanyakan adalah apa ini?
pengembangan materi ajar masih pada nih dalam evaluasi tujuan pembelajaran. Kemudian materi berikutnya adalah urgensi Islam. Ya. Urgensi Islam masih apa nih? Pengembangan materi ajar Islam. Ya, pengembangan materi ajar Islam. Ini masih tentang urgensi Islam, ya. Bapak Ibu bisa lihat masih di pengembangan materi ajar, ya, pengembangan materi ajar. Kemudian kembali lagi kepada zakat hasil tanah yang disewakan, ya. Tapi yang ditanyakan adalah rancangan pembelajaran, ya, rancangan pembelajaran ini berbasis masalah. Ini nanti yang akan ditanyakan, ya. Kemudian zakat profesi, ya. Ini pendekatan pembelajaran, ya, rancangan pembelajaran masih sama. Kemudian penyaluran zakat untuk pembangunan masjid. Ya, ini materinya sama dengan yang di atas, tapi yang ditanyakan berbeda. Ya, rancangan pembelajaran. Oke. Materinya sama, tapi pertanyaan berbeda. Rancangan pembelajaran. Ini juga sama, ya, masih rancangan pembelajaran. Kemudian, nah, ini sekarang sudah ke strategi pembelajaran yang akan ditanyakan. Strategi pembelajaran. Kemudian masih sama strategi pembelajaran. Ini juga sekarang model di Bapak Ibu di nomor 30 yang ditanyakan yaitu model pembelajaran, ya, model pembelajaran. Kemudian nomor 32, ya, pendekatan pembelajaran. Kemudian ada 32 langsung ke 35 ya. 32. Nah, ini pendekatan pembelajaran yang relevan sama ya. Nah, ini juga sama dengan PJBL. Kemudian, nah ini pertanyaan berbeda. Menentukan instrumen assessment. Ya, menentukan instrumen assessment. Ini sama. Teknik assessment. Ini juga sama. Ya. Instrumen assessment. Berikutnya adalah best practice dalam merencanakan pembelajaran. Teknik pembelajaran yang kita lakukan yang tepat. Ya. Ini juga sama. Ya. Ini sama. Ini sampai 49 berbeda. Ini kemampuan guru sebagai modal pengembangan diri guru secara berkelanjutan.
Yang 50 mengidentifikasi masalah dan solusinya secara ilmiah sebagai guru profesional. Oke, Bapak Ibu, ini terkait dengan kisi-kisi soal. Jadi pada intinya, Bapak Ibu, soal itu tidak berupa konsep teori, materi, tapi berkaitan dengan pengembangan perangkat pembelajaran dari mulai tujuan pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran, kemudian pendekatan, strategi, model, ya, ini yang akan ditanyakan. Oke, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Oh ya, Insya ada Allah. gambaran ya, ada gambaran ya Bapak Ibu. Iya, Insya Allah Bu, sehat Bu, semangat. Iya, Halo harus Bu. semangat. Ini saya sampai ngos-ngosan. Iya, Bu. Ya Allah ya, kemudian ulin sehari, masa nggak ada dia. Karena nggak diajak. Ayo, Belum dicas. Apal teduhur hujan gede nak. Oh, mendarat jeung ada Kadang bisa kadang hidup. Kalau kan naik gunung Kadang bisa kadang hidup mah normal, Pak. selanjutnya Bapak Ibu, mohon di-mute itu. Terus Mic-nya kita mau di-mute, berangkat Bapak Ibu. bubar. saya akan tampilkan contoh soal ya, tapi yang nomor 35 sampai 50 ya, karena yang 1 sampai 35-nya belum ada. Nanti insya Allah saya kirimkan secepatnya supaya untuk belajar ya, Bapak Ibu, untuk belajar. Jadi saya tampilkan dulu contoh dari yang 36 sampai 50. Oke, bentar ya. Bu, boleh bertanya, Bu? Oke, silakan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya bertanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu atas pencerahannya, luar biasa. Ini baru buat saya, termasuk juga buat teman-teman rekan-rekan. Ada pertanyaan Bu, satu. Ini kan tadi terkait tentang UP, kita membahas kata kerja operasional atau taksonomi Bloom, tapi di situ kita mengerjakan soal, tapi juga apakah kita harus membuat soal juga Bu? Soalnya kan kita membahas taksonomi Bloom gitu ya Bu ya. Oke. Nah itu satu Ibu pertanyaannya mungkin. Ya, itu jadi apakah kita menjawab soal atau membuat soal sesuai dengan kata kerja gitu kan, tadi soalnya kita membahas terkait itu. Baik. Ya, Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, sebetulnya ini ketika dibedah kisi-kisi soal itu, memang ada perintah untuk nanti mahasiswa membuat soal begitu. Ya, makanya di situ ada taksonomi ya. Kenapa ada kaitannya dengan kita posisi sebagai orang yang mengerjakan soal dengan posisi orang yang membuat soal ya, karena itu nanti ketika kita posisinya sebagai orang yang mengerjakan soal, maka kita akan memahami apa namanya, oh ini soalnya nih kategorinya berarti tadi misalnya C3. C3 itu apa? Tadi. Ya, C3 itu Menerapkan. Menerapkan, Bu. Kita bisa nyambung. Oh, ini mah tentang C3 nih, menerapkan. Kata kuncinya. Begitu, Bapak Ibu. Ya, kata kuncinya. Atau misalnya soal berikutnya itu kita lihat di kisi-kisi itu ininya C4 berarti Menganalisis. jawabannya tentang menganalisis begitu. Nah ini
kaitannya kita harus paham taksonomi Bloom dengan kita sebagai mahasiswa yang menjawab soal. Begitu ya? Oke. Nah, sekarang ketika posisinya kita sebagai orang yang membuat soal, maka jelas ini si pembuat soal harus mengikuti kisi-kisi ini. Berarti soal yang pertama itu harus tentang atau taksonomi Bloomnya C3. Pertanyaannya nanti tentang menerapkan ketika dia membuat soal. Ya. Atau misalnya ternyata di situ indikatornya C5, berarti nanti harus tentang mengevaluasi dia membuat soalnya. Begitu, ya, Bapak Ibu? Oke, bisa dipahami ya? Ya, Bu, bisa, Bu. Ya. Jadi sebetulnya memang kita kalau biar ini harus paham itu apa namanya taksonomi Bloom ya, supaya itu jadi panduan kita ketika menjawab soal. Ya. Tapi yang terpenting, yang paling urgent sekali taksonomi Bloom itu adalah bagi si pembuat soal yang paling urgent. Ya, kalau yang menjawab soal itu hanya sebagai apa sih namanya tambahan saja, ya tambahan. Walaupun itu kata kunci juga begitu. Tetap pada intinya harus paham tentang taksonomi Bloom, gitu ya. Oke, Bapak bisa diterima? Bisa, Bu. Ya, bisa Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang ada contoh soal ya. Jadi pertama, ini contoh ya. Anda sedang mengajar materi toharoh di kelas 8 MTS. Beberapa siswa tampak malu dan enggan bertanya karena topik dianggap sensitif. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Ya. A. Mengabaikan sikap siswa karena itu bukan masalah penting selama materi tersampaikan. B. Menggunakan metode diskusi kelompok kecil dengan kesempatan saling menghormati agar semua merasa aman berpendapat. C. Memberikan kesempatan bertanya secara anonim melalui kertas atau pesan agar siswa lebih nyaman. D. Menegur siswa yang malu agar tidak mengganggu suasana belajar. E. Meminta siswa langsung menjawab pertanyaan lisan di depan kelas agar mereka terbiasa terbuka. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat pada soal, ini kaitannya dengan apa yang ditanyakan? Apa yang sebaiknya Anda lakukan ketika melihat permasalahan ini? Kaitannya dengan apa? Strategi. Strategi, Bu. Strategi. 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 Atau dengan Strategi, Bu. metode. Metodenya. Nah, ini yang harus dipahami. Strategi atau metode. Maka kata kunci itulah yang akan membawa Bapak Ibu untuk menjawab kepada jawaban yang paling tepat. Kita lihat di jawaban kelima jawaban itu semuanya ini punya nilai. Ya. Tapi ada yang paling tinggi nilainya yaitu apa? Menerapkan. Menggunakan. B. Yang B. B apa tadi? B, Bu. Metode, B. ya. Menggunakan Ya. Ya. Ini poinnya 5. diskusi. Oke, poinnya 5. Ya. Menggunakan metode diskusi kelompok kecil. Itu ya Bapak Ibu, contohnya. 2. Ya. Dalam pembelajaran fikih. Dalam pembelajaran fikih kelas 8, Anda mendapati sebagai siswa pasif. Kita membahas materi tentang zakat. Sebagai guru, tindakan paling tepat untuk membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Oke, ini berkaitan dengan apa? Berpusat pada peserta didik. Ini kata kuncinya.
Pendekatan Bu, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Ya. Ya. JBL. Nah, ini yang A, ya. Yang A dibaca maka Bapak Ibu. Kan Jadi B, memberi tugas individu untuk merangkum materi zakat dari buku teks. C, Bentuk kelompok kecil Membentuk kelompok kecil dan kasus nyata penerapan zakat di masyarakat. D, Menyuruh siswa membaca materi zakat secara mandiri, kemudian menjawab soal latihan. E, Menunjuk beberapa siswa untuk mempresentasikan isi buku sesuai bagiannya tanpa diskusi. Oke. Kalau kita lihat jawaban yang paling benar adalah poin C. Mana C? Ini. Ya. Membentuk kelompok kecil untuk mendiskusikan kasus nyata penerapan zakat di masyarakat. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu sampai sini? Ya. Insya Allah. Alhamdulillah Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, berikutnya ada dibaca. Dalam pembelajaran dalam pembelajaran fikih tentang toharoh, Seorang seorang guru menemukan bahwa sebagian besar peserta didik belum memahami perbedaan antara hadas dan najis. Guru tersebut berencana melakukan asesmen formatif. Menurut Anda Tindakan yang paling tepat dilakukan guru adalah Nah, ini kaitannya dengan Ini yang bacanya mending satu orang aja, gak jelas itu. Betul. Gak jelas. Satu orang. Jadi gak jelas. Jadi konsennya itu pudar. Silahkan. Siapa yang membaca? A. Yo, Bu Hani, mangga. Memberikan soal pilihan ganda standar untuk mengukur pengetahuan faktual peserta didik. B. Mengajak peserta didik melakukan simulasi wudhu dan tayamum lalu merefleksikan kesalahan yang terjadi. D. Mengulangi kembali penjelasan materi secara detail tanpa melibatkan peserta didik dalam proses. Memberikan tugas rumah berupa rangkuman dari buku teks tentang toharoh. Memberikan nilai berdasarkan keaktifan bertanya di kelas tanpa melihat hasil asesmen formatif. Yang B. Yang lainnya di mute. Melihat yang B. Jadi yang baca aja yang di. Yang B. Ya, ini. Mengajak peserta didik melakukan simulasi wudhu dan tayamum lalu merefleksikan kesalahan yang terjadi. Ini berarti kaitannya dengan asesmen ya. Asesmen. Asesmen formatif. Kalau asesmen formatif berarti di akhir apa di awal? di awal. Di akhir. Di tengah. Awal. Di tengah pembelajaran. Sedang pembelajaran. Ketika pembelajaran. formatif itu penilaian harian Bu ya? Ya, harian berarti. Penilaian harian. Formatif. Oke, berarti ketika materinya tentang wudhu, ya, tentang toharoh. Oke. Nah, silakan siapa yang baca. Seorang guru fikih mengetahui bahwa salah satu siswanya tidak jujur saat ujian praktek wudhu. Namun siswa tersebut dikenal berprestasi dan aktif di organisasi madrasah. Apa yang sebaiknya dilakukan guru?
ABC-nya A. nggak dibaca. Membiarkannya karena kesalahan kecil tidak perlu diperbesar. B. B. Menegur secara terbuka di depan kelas agar menjadi pelajaran bagi yang lain. C. D. Memanggil siswa secara pribadi, menasehati tentang kejujuran, dan memberikan kesempatan memperbaiki kesalahan. D. D. Melaporkan kepada wali kelas agar ditindak sesuai peraturan sekolah tanpa dialog dengan siswa. E. Mengabaikan kejadian tersebut karena tidak ada bukti kuat. Nah, kita lihat jawabannya. C. C. C, C, C. C. Ini ya. Jawabannya C, Bu. Memanggil siswa secara pribadi, menasihati tentang kejujuran, dan memberikan kesempatan memperbaiki kesalahan. Kesalahan. Berikut ya. Mangga, siapa yang baca? Silakan. Saya, Bu. Mangga. Anda merasa suasana kelas sering kurang aktif saat diskusi tentang fikih muamalah. Apa langkah yang paling mencerminkan kebiasaan refleksi? A. Ya. A. Mengisi jurnal refleksi untuk menilai efektivitas metode diskusi yang digunakan. Ya. B. Menyalahkan siswa karena tidak antusias berdiskusi. C. Mengganti topik tanpa meninjau sebab kelas pasif. D. Meminta guru lain mengajar agar suasana berbeda. E. Menambahkan humor tanpa memikirkan tujuan pembelajaran. Jawabannya A ya. Yang A, yang ya. paling tepat. A, ya. Ini ya. Maksudnya ini adalah untuk kaitannya dengan refleksi apa yang sudah dilakukan oleh guru. Kenapa kelasnya pasif? Gitu. Ya. Oke. Ibu pamit ke kamar mandi dulu sebentar. Enggak. Oke, ini lanjut. Silakan. Saya, Bu. Enggak. Dalam pembelajaran fikih di kelas 8 tentang sholat jamaah dan qashar, Anda mendapati siswa tampak pasif dan hanya menyalin penjelasan di papan tulis. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menugaskan siswa untuk membuat rangkuman dan penjelasan guru agar mereka lebih memahami materi. B. Mengajak siswa bermain kuis cepat seputar hukum jama dan qashar untuk meningkatkan semangat belajar. C. Meminta siswa berdiskusi dalam kelompok kecil tentang kondisi safar yang membolehkan jama dan qashar, lalu mempresentasikan hasilnya. D. Menjelaskan kembali materi dengan cara yang lebih singkat agar waktu cukup untuk latihan soal. Memberikan lembar latihan individu untuk memastikan pemahaman setiap siswa. Kita lihat jawabannya. Yang nilainya paling Jawabannya di tinggi. C. C. Mana C ini? C. Meminta siswa berdiskusi dalam kelompok kecil tentang kondisi safar yang membolehkan jama dan qashar lalu mempresentasikan hasilnya. Artinya berarti ini kaitannya dengan metode Pembelajaran. Metode pembelajaran. Next, silahkan. Siapa yang baca? Bismillah. Enggak. Ya, Bu, saya. Ya, silakan. Anda menyadari bahwa siswa mengalami kesulitan memahami konsep maqasid syariah dalam pelajaran fikih. Guru akidah akhlak di sekolah Anda ternyata memiliki metode yang menarik dalam menjelaskan konsep nilai-nilai Islam. Apa yang Anda lakukan?
Oke, ini maqasid syariah dalam fikih, tapi guru akidah akhlaknya juga ya memiliki metode yang menarik tentang konsep-konsep Islam. Oke, apa yang Anda lakukan? Mengundang guru akidah akhlak untuk berbagi strategi pembelajaran dan mencoba menerapkannya dalam kelas fikih Anda. Oke. Mengamati cara guru tersebut mengajar tanpa melakukan tindak lanjut. Oke. Meniru cara guru tersebut tanpa berdiskusi lebih lanjut. Oke. Tetap menggunakan metode Anda sendiri karena mata pelajaran berbeda. Oke. Menganggap kesulitan siswa adalah hal biasa dan tidak perlu tindakan khusus. Oke, kita lihat jawaban yang paling benar adalah mengundang guru. Mengundang guru akidah. Artinya ini kita tidak usah gengsi ya. Iya. Gitu loh. Berbagi pengalaman dengan guru lain. Oke, berikutnya. Mangga, siapa yang baca? Saya, Bu. Ya, silahkan. Seorang tua sering absen saat kegiatan praktek ibadah di sekolah. Setelah disuruh, orang tuanya sibuk bekerja dan kurang mengingatkan anaknya. Tindakan Anda yang paling tepat adalah A. Menegur siswa dan memberikan sanksi agar tidak mengulangi. B. Menyuruh siswa mencari artikel. B. Ini. Maaf, salah. Meminta wali kelas untuk menegur orang tua siswa tersebut. Oke. C. Mengirim surat resmi kepada orang tua agar perhatikan kehadiran anaknya. D. Menghubungi orang tua secara personal untuk berdiskusi tentang cara bersama membiasakan ibadah di rumah. Oke, berikutnya. Yang E. Membiarkan saja karena tanggung jawab ibadah adalah urusan pribadi siswa. Jawabannya berarti yang D. D ya, D. Yang D. Nih. Bu dosen izin ya Bu dosen ke kamar mandi dulu. Enggak. Menghubungi orang tua secara personal untuk berdiskusi tentang cara bersama membiasakan ibadah di rumah. Baik, oke. Nomor berikutnya. Enggak. Ini bapak-bapak enggak pada bersuara ya? Siap, Bu. Ada, Bu. Siap. Saya, Bu. Siap. Ayo bapak-bapak gantian, bapak-bapak. Ya, Pak Pak Elbar. Ada, Bu. Saya ya. Siap. Anda akan mengajar materi zakat dan memberdayakan umat kepada siswa kelas 9. Bagaimana Anda melibatkan masyarakat dalam pembelajaran tersebut? A. Mengajak siswa mengunjungi lembaga amil zakat di sekitar sekolah dan melakukan wawancara dengan pengurusnya. B. Menyuruh siswa mencari artikel tentang lembaga zakat di internet lalu mendiskusikannya di kelas. D. Memberikan contoh perhitungan zakat dari buku paket tanpa melibatkan sumber luar. Oke. D. Menjelaskan peran masyarakat dalam zakat secara teoritis tanpa aktivitas tambahan. E. Menyampaikan materi dengan ceramah penuh tanpa memberi kesempatan siswa berinteraksi dengan masyarakat. Ini nih, jawaban yang paling tepat adalah A. Mana A ini? Mengajak siswa mengunjungi lembaga amil zakat di sekitar sekolah dan melakukan wawancara dengan pengurusnya. Oke. Lanjut, mangga, Bapak, siapa?
Izin Bu. Silakan. Guru hendak mengajarkan sholat jama' dan qashar di kelas 8. Siswa terlihat bingung dengan konsep penggabungan dan pemendekan sholat. Guru hendak mengajarkan sholat jama' dan qashar di kelas 8. Siswa terlihat bingung dengan konsep penggabungan dan pemendekan sholat. Langkah paling sesuai agar pembelajaran lebih bermakna adalah Ya. Oke. opsi yang pertama, yakni memberikan penjelasan teori dengan membaca buku fikih di depan kelas. Oke. Yang B-nya menayangkan video simulasi perjalanan musafir dan praktik sholat jama' qashar. Berikutnya. Yang ketiganya, yang C, mengajak siswa memerankan situasi musafir, lalu mendiskusikan alasan dibolehkannya jama' dan qashar. Oke. Yang D, memberikan latihan tertulis tentang hukum jama' dan qashar. Berikutnya. Yang E, menyuruh siswa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang keringanan dalam sholat. Jawaban yang paling benar adalah Yang paling tinggi adalah yang C. C. Menayangkan video berarti ya? Apa ya? Mengajak siswa. Oh iya. Mengajak Berarti memerankan bermain situasi peran. musafir lalu mendiskusikan. Ya, bermain peran. Nih, memerankan. Ya. Oh, you play. Oke. Next, silahkan Bapak. Siapa? Izin Bu. Enggak. Izin Bu. Pak Kosma. Guru fikih akan mengajarkan materi zakat dan infak kepada siswa kelas 8 MTS. Ia ingin menyusun RPP sesuai kurikulum Merdeka agar siswa memahami makna zakat secara kontekstual. Langkah manakah yang paling tepat dilakukan guru dalam merancang pembelajaran tersebut? Berarti ini yang ditanyakan adalah tentang Merancang pembelajaran. Ya. Oke. Opsi pertama, A. Menyalin RPP dari internet yang sudah ada, lalu menyesuaikan bagian penilaiannya saja. Oke, siapa yang suka kayak gitu? Bapak Ibu ada yang suka begitu? Menentukan capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, dan menyesuaikan kegiatan belajar dengan karakteristik siswa. C. Meminta guru lain membuatkan RPP karena waktu penyusunan terbatas. D. Langsung membuat LKPD tanpa memperhatikan capaian pembelajaran. Dan E. Menggunakan buku teks sepenuhnya tanpa menyesuaikan konteks sekolah. Oke, yang paling benar adalah B. Ya. B. Ini Menentukan capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, dan menyesuaikan kegiatan belajar dengan karakteristik siswa. Jadi lebih ke siswa ya. Kalau kita, ini yang paling benar. Ya, Bapak Ibu, kalau kita ini yang paling benar. Kok copy paste? Iya, betul nggak? Nilainya 4, lumayan Bu, 4 nilainya. Betul, Ibu. Tidak kecil banget itu nilainya, bagus. Iya, ada kan gini, kalau ada yang mudah kenapa cari yang susah? Ibu, Beda sedikit. Izin Bu dosen, mau ke belakang dulu. Mangga. Kasih. Oke, lanjut. Siapa, Bapak? Saya, Bu. Mangga. Setelah pelaksanaan asesmen kepribadian, seorang guru BK hendak menyimpan hasil asesmen siswa di ruang guru agar mudah diakses oleh semua guru mata pelajaran. Menurut Anda, tindakan yang paling tepat adalah A. Menyimpan hasil asesmen di ruang guru agar bisa digunakan bersama oleh semua guru. B. Menyimpan hasil asesmen di ruang BK dengan sistem arsip yang aman dan terbatas aksesnya. C. Menyimpan hasil asesmen di komputer pribadi tanpa password agar mudah diakses. D.
memberikan salinan hasil asesmen kepada wali kelas tanpa penjelasan tambahan. Oke. E. Mengunggah hasil asesmen ke grup WhatsApp guru agar semua tahu kondisi siswa. Oke, jawaban yang paling benar adalah B. B. Iya. Menyimpan hasil asesmen di ruang BK. BK dengan sistem arsip yang aman dan terbatas aksesnya. Iya. Jadi tidak semua orang bisa mengakses begitu ya. Oke, lanjut. Saya, Bu. Bangga. Seorang guru fikih diminta oleh kepala madrasah untuk memberikan nilai tambahan kepada siswa yang tidak aktif karena siswa tersebut anak pejabat daerah. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menolak dengan sopan dan menjelaskan pentingnya objektivitas penilaian. B. Memberi sedikit tambahan nilai agar kepala madrasah senang. C. Mengabaikan permintaan kepala madrasah tanpa penjelasan. D. Meminta izin kepada wali kelas untuk menyesuaikan nilai. E. Menuruti saja perintah demi menjaga hubungan baik. Oke, jawaban yang paling benar adalah A. A ya. Jadi Menolak dengan sopan dan menjelaskan pentingnya objektivitas penilaian. Baik, 2 soal lagi, silakan. Saya, Bu. Enggak. Anda mengajar materi kejujuran dalam jual beli pada kelas 8. Sekolah ingin setiap guru menumbuhkan budaya jujur di lingkungan sekolah. Strategi pembelajaran yang paling efektif dan reflektif untuk tujuan ini adalah A. Menjelaskan dalil kejujuran dan meminta siswa menghafalnya. B. Memberi tugas membuat poster tentang kejujuran dalam Islam. C. Mengajak siswa melakukan simulasi transaksi jual beli yang menekankan kejujuran dan refleksi setelahnya. D. Menayangkan video pedagang jujur, lalu berdiskusi ringan. E. Memberikan soal pilihan ganda tentang hukum berbohong dalam jual beli. Baik. Jawaban yang paling benar adalah Mengajak siswa. Oke. C ya. Ya, Bu. Mengajak siswa melakukan simulasi transaksi jual beli yang menekankan kejujuran dan refleksi setelahnya. Baik. Ya. Satu lagi. Anda adalah guru fikih di MTS. Dalam pembelajaran tentang akhlak terhadap sesama manusia, Anda mendapati sebagian siswa saling mengejek ketika berdiskusi kelompok. Tujuan pembelajaran hari itu adalah menumbuhkan sikap empati dan menghargai sesama. Apa tindakan yang paling tepat Anda lakukan sebagai guru dalam situasi tersebut? A. Menegur siswa yang mengejek dan langsung menghentikan diskusi tanpa refleksi agar suasana tetap kondusif. B. Membiarkan siswa melanjutkan diskusi agar mereka belajar menyelesaikan konflik sendiri. C. Menghentikan diskusi sementara, mengajak siswa bersama-sama merefleksikan perasaan yang muncul, lalu mengaitkannya dengan nilai empati dalam ajaran Islam. D. Menegur siswa yang mengejek, kemudian meminta mereka meminta maaf di depan kelas tanpa penjelasan lebih lanjut. Mengganti kegiatan diskusi dengan ceramah tentang akhlak, supaya waktu tidak habis untuk menegur siswa. Jawabannya C. C ya. Menghentikan diskusi sementara, mengajak siswa bersama-sama merefleksikan perasaan yang muncul, lalu mengaitkannya dengan nilai empati dalam ajaran Islam. Alhamdulillah. Ini 15 soal ya, contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Masih semangat?
Harusnya dicoba banget soalnya Bu ya. Insya Allah. Lanjut Bu, masih semangat. Lanjut lah, lanjut. Semoga saja yang ini soalnya yang keluar. Pak Jajang semangat wae lah. Udah dikasih tahu Pak, keluarnya. Di share aja tuh Bu, sama jawabannya semua yang 50 soal itu. Sudah terbayang ya Bu? Soalnya sudah terbayang. Iya. Iya. Siap, Bu. Terbayang Terbayang pusingnya Bu. kalau contohnya. Mudah-mudahan sesuai. Amin Bu, doakan Bu. Kita semuanya. Soal terbayang Bu, jawabannya yang enggak. Curiga iyalah. Berikutnya saya akan share nanti di grup ya. Iya Bu. Tanpa keluar dari Zoom, Bapak Ibu silahkan kerjakan ya. Nanti contoh soal tersebut ya dikerjakan, nanti dikirimkan langsung ya. Jadi tidak usah menunggu nanti, langsung aja ya. Dikirimkan nanti ke drive yang saya share juga langsung nanti di grup ya. Right. Kita coba latihan, begitu ya. Siap. Ya, mau jangan tugas dulu. Boleh Rasida. Berapa soal Bu? Ada 15 berarti 30 ya. Jam 10 mau nih gede jamu diundur. Nanti saya lihat dulu ya. Mending rong jam saja mah kadang 6 jam. Jangan banyak-banyak Bu. Iya. Santai aja. Maka barangkali ada yang mau hiburan dulu sambil nunggu soal. Ada. Kopi heula Pak Haris, kopi. Ayo siap, Papit, kopi lah. Mana Papit, kopina? Ah, super. Aduh, eta mah biar super mantap. Kuduna sampurna Pak, biar ngisiana sampurna. Nice. Cocok eta mah. Cakep. Tidak ada yang sempurna selain rokok sampurna gitu. Nah, gitu. Aduh. Laras. Pak, kita lihat Pak di grup. Lima ada rokoknya Ki Samsu. Belum ya, belum di-share ya. Kok jadi banyak yang jualan rokok ya? Jadi sales. Teles hungkul Pak Ketum. Lagi refleksi Pak Ketum. Ya, pelemasan bibir kayaknya biar nggak kaku. Ahli hisap hungkul masalahna Papit. Nah, eta. Laras. Susah jeung ahli hisap. Tadi ududan teh. Apa tunduh Teruskan ke keburliana tah. Ya ibunya. Kan? Jadi ududan masuk tunduhnya. Nyanyi lah tuh. Nyanyi gini. Ada artis. Silakan. Nu hayang kopi mana nu hayang kopi? Aya Papit. Bulan. Ini teh jumlah peserta teh ada 104 kan jadi bingung ya. Enggak, ini ada 102. Ini ada 101. Tadi ada yang double tadi. Oh, tadi yang saya lihat double. ada yang double. Ya, kemungkinan ini juga kan 101 ya. Ada yang double ya? Harusnya Saya itu kan double, 9. Pak Ketua. Saya double. Kapan? Esmen 7. Tidak jelas. Di WA. Harusnya itu 97 ya kan? Iya, Ya, Pak Ketum ya. 97 sama Ibu dosen, Pak. Ah, 97 sama Ibu dosen atau 98 sama Ibu dosen? 96 tambah 1 97. Oh, 97. Ya, berarti ini ada yang double ya? Iya, ada yang double. Ada yang pakai handphone dan laptop kayaknya. Saya double ya. soalnya di Tapi amat HP suaranya jelas, di laptop nggak jelas. Oh, Pak Sobri 2. Laptopnya tuh tadi mental-mental tuh. Jadi double. Sobri patungana double. Ya, tadi saya juga double. Saya pakai Sobri 2 teh. sekarang pakai HP. Nggak apa-apa Bu, pas sekarang sudah pakai yang 300 anggota kok, mau double nggak apa-apa, tapi nanti absennya tetap 96 berarti ya. Berarti double-nya Bu Nopinya. Iya. Betul. Double apanya ini? Double. Double job. Nah.
Double Bu, iurannya. Bu Nopi double jobna cenah ti Pak Ketum. Luar biasa. Dapat triple ini teh. Kayak ngopdar sesana. Itu papit mana nih tacan disunut? Oh, disunut wae pan ieu biasa rada di kieu. Dan Senin papit mah biasa nama Tara. Dapat udah di sekolah. Enggak, lagi itu lagi Nah, ini Pak Muhlis nih. Tah eta. tah atuh. Di superan. Selamat. Oh, kira ya. Hurungkeun atuh sasingit kitu wae hurungkeun. Duh, Si cari kanan. Jika sieun dicarekan. Oh iya mah. Di setrap, anu ngarokok mah di setrap. Kesingkat Jika sieun pemamangan. disetrap. Di setrap kuna kaharep ya. Mesinggung papit papos. lebih ke minimarket tuh dia mah. Aduh, ya mah NU. Oh gitu. Unggul. Teu aya minimarket oge di dinya mah aya koperasi. Oh, Herudin eta aduh abi kahaseupan tingalikeun. Nah, Payahna kudu ngalikeun Pak Herudin batang we. siap. Saya 2, Pak. Soalnya di laptop suaranya detik, terus aku pakai handphone buat ngedengerin suara si Ibu. Yos Bu bagi Ela, opat, bade opat lagi. naon anu dua teh Bu? Naon anu dua teh Bu? Bola. Atuh geus sing ngadabeulna seueur. Kade Bu, kedah jelas Yos eta dah. mah dua teh dua Bu naon ya Bu? tangan Geus salah tiga. hartosna. Bapak Prayoga. ngeres mau. Oh, kejeng ngeres abdi mah naroskeun. Ati Sudah ada belum linknya? udah. Di? Udah. Di Di grup mana? contohnya Udah itu ada di grup, grup. Excelnya udah ada. Excelnya udah ada di grup. Dicek. Di grup. Ini soalnya yang tadi bukan ya Pak ya? Berarti dikerjakan dulu di Excel, kemudian nanti dikirim lagi gitu ya? Ini masalah yang tadi. Iya betul, soal yang tadi ini. Yang kita baca tadi itu. Soal yang tadi tapi jawabannya yang dihapus. Oh, Badai jadi nguji nu tadi dugikan ka malaweung moal emot gerata bakal teu sangka jawab ayo. badai nguji dugikan ka mana eta ka emutanana cenah. Oh, anu ngarokok Oh, masuk gelap, ketret. gelap. Aduh, ketiduran Bapak Ibu, tadi ini teh. kita direkam ya, nanti diupload di YouTube. Oh iya, Jadi dikondisikan. siap Bapak. Siap, Pak Ketua. Kalau jawabannya ditulis di mana Pak ya? Di jawaban, di situ ada jawaban. Oh Berarti iya, pakai angka. siap, Pakai apa? Abjad. ya. Saudara Anjir belum ada ya Pak? Awas nak. Saudara Anjir.
Gimana Pak? Belum ada Hafid, daftar kader belum. Pak ya belum Amin, ya? udah daftar hadir aja. Mau kemana emang? Pak Maman soalnya di mana ya? Di induksi, Pak. Asa curiga rek kabur. Mana Di soalnya? grup kelas induksi 1. Oh, Kabur udah. aja diberi soal teh. Di grup kelas induksi masing-masing. Oke. 15 soal ya? Ya, betul. Ini nyimpan jawabannya di mana? Di Itu ada lemari. kolom jawaban, Pak. Itu ada kolom jawaban di pinggir setelah E. Pak Hafid, gimana kabarnya? Ngocel banget masa jawabannya di lemari cenah. Di wadahan we make naon ke? Pakai crash bag. Dalam pembelajaran PG, seorang guru meminta peserta didik Aduh. membuat laporan Ya, bentar. dan praktik wudhu. Hasilnya bervariasi. Sebagian sudah baik, sebagian masih salah urutan. Ya, Mas bisa Amin lagi keluar di dulu. pesantren itu. Backgroundnya cucian semua. Enggak. Bisa, tolong ibu dong. Itu Yes. kontrakan. Itu yang Bisa. Dalam pembelajaran fikih, seorang guru meminta peserta didik Tolong ibu dong keluar. memberikan nilai, menyampaikan ke Tapi keluar ibu. menyampaikan aku masuk nih. Ibu mau ngisi ini, di sini aja ngisi. Ini, ibu buka ini, tenang tadi. Masuk di sini. Menjawab. Oh, tadi menggunakan itu. Oke, sudah pun. Iya, iya. Udah apa? Cair ngetos aya brimo gitu mah. Aus, aus. Pak isinya pakai di kolom E ya? Di kolom jawaban, Bu, setelah Oh, E. Kolom Oh, G. setelah E. Ada kolom itu yang kolom G Kolom tuh. G, kolom G. Iya Pak, makasih. Memberikan Oh, ya. Ini ngapa bikin soalnya kayak begini amat ya? Naruh jamnya gimana jawabnya? Naruh jawabannya tuh. Misinya di LMS apa yang di grup ini ya? Grup Pak. Asesmen akhir bab. Anda ini gerak. Udah ini. Jawabannya gimana ya? Seorang guru memberikan nilai angka. Gimana aku mana ya? Iya makanya orang pada nggak bisa juga Bu.
Dalam pembelajaran fikih, seorang guru meminta peserta didik membuat laporan Jangan pecah teh. Bu. Iya, Mak. Mohon izin Pak Usma. Pak Usma. Orang juga. Siap. Pak Apik. Taruh jawabannya gimana? Jawabnya pilih pilih ABC-nya, tulis di kolom Yang taruh kolom G jawaban. ke bawah, bisa ke bawah itu. Yang ke. Padahal Yang bagus kolom pakai yang Google Formulir ya padahal ya. Ini juga ah, seperti Google Formulir, hanya di Excel. iya, Tulis jawabannya itu ada di kolom G, itu kan ada kolom jawaban tuh. iya. Ini satu soal itu pilihan jawabannya ke pinggir. Jadi tulisnya di pinggirnya. Buat bawah. Misalnya, misalnya Bukan nomor satu bukan ke buat bawah, bukan ke bawah, ke pinggir. oh,
Jadi satu soal itu pilihan jawabannya ke pinggir, Pak. Ya betulnya sebenarnya udah lebih mudah ya, tinggal memasukkan aja nomor gitu, apa namanya, huruf ya, Iya, ABC-nya, tinggal ya masukin ABC-nya ABC-nya, aja. betul. Pak Kita Amin, coba tiba-tiba Pak ini Amin ya, isi dulu tiba-tiba bebas. macet ya soalnya. Isi Apa dulu ya? bebas di G. Coba A disorot ke bawah semuanya gerak. Jadi Ah nggak gitu aja panjang. ya. Ke bawah aja Nanti ya. coba isi Yang bebas A, pasti. B, C gitu dulu. Oh, iya ke bawah atau ke samping. Bawah ke bawah. Oh. Terus ya udah ya. Iya, gitu. Kasih nomornya nggak apa-apa. Sesuai itu sesuai apa namanya sesuai nomornya ya. Pasoran. Iya, sesuai nomor. Ya itu ada nomornya ada. Totalnya kan 15 sesuai urutan itu, Pak. Iya, paham. Ini kelas 1 sama kelas 2 soalnya sama. Kayaknya sama, Pak. Pasti sama, Pak. Pembimbingnya kan sama. Nomor 1 jawabannya E ya. Jujur amat, Pak. Jawab dong. Dalam asesmen AI Surabaya. Bagi jawaban dong. Nomor 2-nya B ya. Setelah mengajar materi Termasuk jagat jujur juga ya. Perjalanan motor langkah reflektif apa yang paling tepat? Langkahnya mengabaikan perasaan tersebut. Mengulangi cara yang sama. Menuliskan catatan refleksi. Cari cara buat perbaikan. Ya, yang belum segera ya. Nanti kita sebentar lagi. Siap, siap Bu. Iya. Dalam pembelajaran fikih tentang Aduh, baru nomor 7 nih, ketinggalan kayaknya nih. Saat mengajar materi jagat.
perilaku yang tiba-tiba menjadi pendiam, sulit berkonsentrasi. Langkah Anda adalah mengabaikan, mengajak, melaporkan, mengajak, C. Menilai Anda, sekolah Anda berada di masyarakat yang aktif. Masyarakat menugaskan, mengundang, mengajak, merancang, mengundang, B. Seorang guru pikir menjadi bagus, besar tadi. Belum apa mulai berusaha untuk menyembunyikan hal-hal baik. Dalam diskusi tentang kejujuran, beberapa siswa berbeda pendapat secara keras hingga terjadi perdebatan dari sebagainya. Misalkan membiarkan, menenangkan, menyuruh, mengakhiri, menegaskan, dalam zakat, beberapa siswa tampak tidak tertarik menjelaskan, mengaitkan, menjelaskan, mengaitkan, memberikan, mengadakan simulasi, melanjutkan. Dalam pembelajaran fikih di kelas, Anda mendapati beberapa tindakan karena menunggu harus mengarahkan, memberikan contoh sebagainya. Dalam pembelajaran fikih menurun karena fokuskan Baik, Bapak Ibu, kita kembali ya. Ya, Bu. Bapak Ibu Sedikit lagi, Bu. mahasiswa PPG ya. Tadi Suaranya, Bu. Oke. Baik. Bapak Ibu semuanya,
mahasiswa PPG kelas fikih 1 dan 2, alhamdulillah ya, kita dari awal sampai sekarang ya sudah membahas bedah kisi soal ya dari awal, yaitu kisi-kisinya, model-model soalnya, kemudian kita membahas contoh soal, dan yang terakhir latihan ya, itu soalnya masih yang sama ya. Kalau Bapak Ibu tadi mengikuti masih ingat ya, tapi kalau yang Malaweng apa Malaweng itu tidak memperhatikan ya, maka ya mengingat kembali begitu ya. Pada intinya Bapak Ibu itu hanya sekedar gambaran ya, dan tidak 100% harus atau akan sama ya, tidak 100% harus atau akan sama. Tapi kita berharap mudah-mudahan walaupun sama mungkin formatnya, tapi pembahasan soalnya atau materi soalnya berbeda, begitu ya. Tapi model soalnya sama, itu hanya materinya, kontennya yang berbeda. Tapi walaupun begitu, mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa mengingat, ya, memahami, sehingga nanti mudah-mudahan Allah memudahkan nanti ketika mengerjakan UT, ya. Amin. 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 Baik, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu jangan lupa absen kehadiran. Ya, Bu. Dan di foto dulu, mangga. Apa gimana, Bu? Kali ada yang ini. Kameranya dibuka, Bapak Ibu. Ini Ibu soal yang Kalau yang belum beres ini langsung dikirim aja, Bu. dikirim kemana, Bu? Kalau Grab itu belum ada. beres, tetap itu dibereskan soalnya, dikirim tetap ke drive itu. Oke, siap, Bu. Ya. Siap, Bu. Oke, silakan. 2 lagi, Bu. PJ, mangga. Pak Kosma itu. Sama Pak Prayoga aja, Pak Admin. Udah beres ngisi jawaban, tapi jawabannya hilang lagi. Modus. Ya hilang. Ulang saja. Siapa tawakal, Pak? Modus. Atas saya potong lah, potong lah punya, Bu. Ya. Kita foto. Layout 1 ya. Abi mau menuju ganteng. Siapa, Pit? Foto. Siap, ayo. Layout 1. Udah. Layout 2. 1, 2, 3. Layout 3 nih. Sip, selesai. Oke, aduh. Cagel aku smile-nya, aduh. Panseur, Pak. Jadi Aduh, pandang udah gitu Bapak ya. paling mantosan. Pas Sobri sabar ini langsung Semuanya Pak Haris. adalah kegiatan berarti sudah selesai. Ya. Kenapa, Pak? Terakhir. Ini Pak Herudin. Tetap semangat, sehat selalu. Siap, Bu. Sami-sami, Bu. Sing sehat, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Amin. Terima kasih. Ibu Kasih, Desrinya Bu. sih, Ibu juga semoga Terima kasih, sehat. Bu. Sehat, Bu. Amin. Sehat kembali. Amin. Terakhir kita Kasih, tutup Bu. dan bersama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil Banyak alamin. Ibu. Allah muwaffiq ila aqwamit Sehat-sehat banyak, selalu. Ibu. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya doanya Bapak Ibu semuanya. Bu, dadah. Sama Bu. Amin, amin, hatur nuhun. Mangga, saya keluar ya, Bapak Ibu. Ya Bu, siap. Cepat sehat, Bu. Mahasiswanya jangan dulu keluar. Abi izin heula pada adan, terus adan ka dieu tadi. Iya, Pak, izin dulu. Abdi bade utbah lah yo. Pak Maman, Pak Ketum. Maman. Ketum, kumaha Pak Ketum? Ya, Gimana nanti ini mau ada- sekarang jam 1 atau gimana? Nanti dilanjut lagi setelah sholat ya. Ya, soalnya aduh Pak Apit bising Maman. Ya, tapi ini Abi gimana? ini pastikan hadir ya. Semua ya. Ya. Pamit dulu ya. Kita mau Ya, jalan ya. dulu. Nanti kan yang di PQ 2 sama Pak Kosma di PQ 2 ya dikondisikan. Ya. Jadi itunya Bapak Ibu yang zoomnya yang jangan dikeluarin aja. Zoomnya yang jangan tugas dikeluarin baru aja. 4 orang ya yang udah kirim ke Bu Yoyo. Bentar dua lagi. Satu lagi, Pak. Yang belum mengerjakan tugas tadi yang disampaikan oleh Ibu Yoyo bisa dilihat di Google Drive Bu Yoyo itu udah ada yang ngirim termasuk saya juga kirim. Atur nuhun. Di mana dilihatnya? Buka di Google Drive itu sudah sama jawabannya udah bisa dilihat di situ. Boleh lihat nyontek punya saya atau merasa yakin sendiri punya sendiri atau lihat yang lain boleh bisa dibanding-bandingkan. Oh ya udah gini aja Pak ya. Jangan keluar zoomnya orangnya aja ya. Mau kemana aja terserah. Ya bisa gitu ya. Bagus Pak ya. Masih dibangun? Jangan keluar. Ya jangan keluar ya Pak Apit ya. Ya betul, zoomnya jangan keluar, udah standby-in aja. Oke deh, oke ya pamit dulu ya Bapak-Bapak.